Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ACC Alis Cilik Channel. Kali ini kita selesai kegiatan di Sariater. Kita akan menuju ke Tangkuban Perahu. Bagaimana keseruan di perjalanan menuju ke Tangkuban Perahu? Berikut kita sampaikan detail perjalanan mulai dari keluar Sariater menuju ke Tangkuban Perahu. Dari Sariater kita keluar belok kanan menuju jalan utama dari Sariater menanjak ke atas. Kalau yang ke kiri ke terminal bis ya, terminal umum. Di situ ada terminal, ada pertokoan, ada souvenir. Kalau teman-teman menghendaki beli khas Subang yaitu nanas, di situ banyak dijual di komplek terminal Sariater. Terminal Ciater di sebelah kiri komplek Sariater. Jadi teman-teman, kalau Sariater ini nama objek wisatanya, sedangkan Ciater itu nama kecamatan, jangan lupa. Jadi kalau kita ke daerah Ciater berarti ke kecamatan Ciater, ke Sariater dan sekitarnya. Kalau ke Sariater itu ke lokasi pemandian air panas namanya Sariater. Oke teman-teman, perjalanan kita lanjutkan. Kita masih menuju ke jalan utama. Di kanan kiri banyak pertokoan ya teman-teman. Dari pas keluar pemandian air panas, keluar banyak pertokoan. Dari jalan Sariater kita menuju ke jalan utama, jalan raya. Jalan raya yang menghubungkan antara Kabupaten Subang, Jawa Barat menuju ke Lembang dan Bandung sekitarnya. Kita lanjutkan setelah belok kiri dari jalan Sariater, kita menuju ke jalan utama, jalan yang menghubungkan dari Subang ke Lembang, jalan raya Cicadas, kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Jalan ini menuju ke Tangkuban Perahu, tanjakan terus sampai atas. Ini kita lihat tanjakan, beberapa kendaraan berjalan dengan santai, cepat, masih kuat. Bagi teman-teman yang bawa kendaraan, silahkan dicek kondisi kesehatan kendaraan karena jalan menuju atas sangat menanjak. Dipastikan kendaraan kuat. Jadi ini teman-teman, kita menuju ke atas ini tanjakan terus, rem, mesin pastikan kuat karena kalau mesin nggak kuat, nafas setengah bisa jadi nanti mogok di perjalanan. Perjalanan kita lanjutkan. Di kanan kiri jalan ini banyak penginapan, banyak sekali karena memang kawasan wisata. Ini termasuk kawasan wisata pemandian air panas. Ini jalan menuju ke Tangkuban Perahu, nanjak terus teman-teman, nanjak. Sebelah kanan ada masjid, masjidnya bagus kalau teman-teman butuh sholat di perjalanan. Perjalanan kita teruskan, ini nanjak terus sampai atas. Angkutan juga di sini banyak teman-teman, hati-hati dengan angkutan lokal. Kalau siang begini kebanyakan kendaraan dari atas sudah turun, yang dari Tangkuban Perahu, karena kalau agak siang biasanya ada kabut. Ini perjalanan kita sudah agak siang. Ini teman-teman, kita kalau teman lihat review ada tanjakan Emen. Nah sekitar ini nanti kita akan menuju ke tanjakan Emen. Kita terus ini hamparan teh sudah mulai terlihat. Ini kendaraan wisata juga banyak sekali di sini. Terus naik menuju Tangkuban Perahu maupun yang akan berwisata ke Bandung. Kebetulan ini liburan sekolah, jadi banyak yang menggunakan waktunya. Ini teman, kalau sebelah kiri barangkali mau menikmati pemandangan teh di sekitar Ciater, kita tinggal berhenti di pertokoan atau rest area di sebelah kiri itu. Kalau sekedar kita
menikmati teh dan mie telur rebus. Di sebelah kiri kita bisa melihat hamparan teh yang luas, sekalian kita merasakan udara dinginnya di sekitar teater. Masih berlanjut di jalan Tangkuban Perahu menuju ke atas. Sebelah kiri banyak rest area, sampai ada yang di lantai 2, biasanya bagus untuk melihat hamparan teh. Terus sebelah kanan kiri pepohonan, jalan mulai meliuk-liuk ke atas. Ini kalau teman-teman lihat cerita tanjakan Emen, ini jalan terus menanjak teman-teman ya, terus menanjak dengan kelok-kelok. Jalan lumayan bagus, mulus, ada tambahan paling sedikit, jadi goyangan sedikit. Sudah mulai hamparan tehnya tadi di bawah, kita mulai dengan pepohonan ke atas, jalan mulai datar. Ini teman-teman, kendaraan banyak yang turun dari atas, sudah selesai dari Tangkuban Perahu, mereka turun karena kita lihat mulainya di atas gelap kabut, meskipun tadi yang di teh itu sedikit ada cahaya matahari. Kita terus menyusuri jalan yang menghubungkan Subang Lembang, terus jalan naik ke atas, ada sedikit cahaya ini. Kalau ada space perkebunan teh, pasti banyak yang mendirikan kios atau rest area di sebelah kiri untuk menikmati hamparan teh. Jadi sebenarnya kita juga mau menikmati hamparan teh, tapi kalau di perjalanan, di jalan kita melihat, wah ini perkebunan teh. Cuman kalau sekarang banyak yang ditutupi sama pertokoannya, jadi kenikmatan perjalanannya agak kurang karena ditutup sama pertokoan. Begitu ada hamparan teh, tapi pohon-pohon banyak. Maju sedikit, hamparan tehnya bagus, ditutup lagi sama pertokoan. Nah, kalau memang kita mau menikmati ya belok kiri, kita menikmati teh dari pertokoan tersebut. Terus kita melaju ke atas, sebelah kiri banyak rest area. Nah ini, kalau sebelah kanan yang sekiranya tidak memungkinkan untuk dibuat toko, tidak ada. Ini ada juga yang sebelah kanan. Masih sambil menikmati teh di
kita sampai di gerbang Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu di Ciater Kabupaten Bandung. Jadi untuk Tangkuban Perahu ini ya teman-teman sudah memasuki ke hampir ke Kabupaten Bandung Barat. Jadinya perbatasan antara Lembang sama Kabupaten Bandung Barat. Ini kita masuk ke Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Kita menuju ke Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Kita masuk ke atas. Jalan masuk mulus, pohon kanan kiri rindang. Di depan ada tiketing. Kita berhenti sebentar di depan untuk tiketingnya. Kita masuk, antri tiket. Wah, ini kondisi tiketing di Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu. Jadi setelah kegiatan tiketing selesai, kita menuju ke atas di Tangkuban Perahu. Di sebelah kiri ada keterangan legenda Sangkuriang Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau teman-teman dulu zaman SD pernah membaca atau mendengarkan cerita dari guru tentang bagaimana legenda Sangkuriang. Jadi waktu itu hubungannya sama Gunung Tangkuban Perahu karena Gunung Tangkuban Perahu seperti kapal yang tengkurap, karena dalam legendanya diceritakan bahwa sahnya si Dayang Sumbi yang dilamar oleh Sangkuriang, yang mana Dayang Sumbi mengenali bahwa ada bekas luka di kepala Sangkuriang, yang mana Sangkuriang merupakan anaknya sendiri. Akan tapi karena sudah lama tidak ketemu, si Sangkuriang tidak mengenali ibunya. Akhirnya karena Sangkuriangnya itu ngeyel, dia memberikan syarat untuk menolak ke Sangkuriang. Si Dayang Sumbinya ini memberikan syarat yang mustahil, yaitu Sangkuriang harus membuatkan perahu dan memendung sungai dalam satu malam. Sangkuriang sebenarnya hampir berhasil memenuhi syarat tersebut, akan tapi si Dayang Sumbi meminta bantuan kepada para dewa untuk mempercepat datangnya pagi. Akhirnya karena si Sangkuriang merasa tertipu, Sangkuriang marah dan menendang perahu yang hampir selesai yang dibuatnya. Akhirnya perahu tersebut terlempar dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Nah, begitulah kurang lebih ceritanya. Kita memasuki ke lokasi Gunung Tangkuban Perahu, jalan ke atas kelok-kelok. Jadi jalan ini fresh ya teman-teman, hati-hati karena tikungan dan fresh. Kemungkinan kalau membawa kendaraan panjang atau kendaraan yang bertopi depan atau kendaraan yang bermesin depan, kemungkinan hati-hati karena depan kita ini kadang sudah kayak hampir kena kendaraan yang turun, yang mana kendaraan yang dari atas juga panjang semua, banyak yang kendaraan panjang. Hati-hati karena kadang berkelok langsung naik. Dan jangan lupa untuk wisatawan yang masuk ke Gunung Tangkuban Perahu, banyak wisatawan yang menggunakan bis yang panjang masuk di sini. Jadi harus hati-hati karena dalam kelokan bus panjang sangat berbahaya karena dia untuk bermanuver habis, dan kadang kita tahu-tahu sudah mendadak sekali sampai situ. Ini teman-teman, kalau di sini ada Kawah Domas, sebagian ada yang singgah di sini. Dan tapi kalau di Kawah Domas ya berbeda dengan Kawah Ratu. Kalau kita turun harus minimal bawa guide untuk mengantar sampai Kawah Domas, karena dari titik yang tadi harus turun sampai bawah, kita harus cari guide untuk memandu perjalanan kita. Jalan kaki loh ya, mobil tidak terjangkau ke sana atau kendaraan tidak menjangkau, kita harus jalan kaki ke sana. Berlanjut dengan jalan ke atas, pohon sangat rindang di sini teman-teman. Kalau jalan kaki ya lumayan,
untuk menghirup udara segar, tapi memang semuanya berkendaraan sini. Kanan kiri sudah bagus untuk menuju ke atas, pohon-pohon rindang ke atas. Jadi kadang-kadang kalau kawahnya itu pas dia asapnya muncul dari bawah, maka bau belerang akan sangat nyengat. Pada teman-teman dihimbau untuk menyiapkan masker dari rumah pada saat kondisi gunung berasap. Kita sudah siap, jadi kita menikmati pemandangan sambil memakai masker. Lanjut perjalanan ke atas, masih banyak kendaraan turun dari atas. Sudah selesai menikmati pemandangan Gunung Tangkuban Perahu. Standby di jalan Gunung Tangkuban Perahu Kabupaten Subang ini. Jadi sebagian itu ada yang sudah masuk ke Bandung Barat, sebagian sudah ada yang masuk Subang. Jadi ini pas di tengah-tengah. Jadi kalau jaringan kita pas dapat yang diater, dia masuk Subang, kadang masuk ke Bandung Barat. Nggak tahu untuk PAD ini masuk kemana. Tapi kalau wisata begini biasanya PAD masuk ke kelola sama-sama dengan pemerintah provinsi. Nah ini teman-teman, sampai sini ada satu pertigaan yang mewajibkan harusnya bisa lurus ke sana, tapi diarahkan untuk belok kiri. Ini khusus untuk bis besar ya teman-teman, khusus bis besar parkir sini. Kalau kita pakai kendaraan sini yang kendaraan kecil, nanti lanjut perjalanan. Kalau bis besar di sini batas akhir untuk bis besar ya. Jadi bis besar sampai sini, nanti akan dilanjutkan. Teman-teman yang menggunakan bis besar turun semua penumpang, turun di sini dilanjutkan dengan shuttle, namanya Ontang Anting. Itu shelternya Ontang Anting, itu kendaraannya Elov. Nanti akan dibantu menuju ke atas, karena jalan yang menuju ke atas untuk kendaraan bis besar tidak memungkinkan untuk parkir di atas. Nih kita menuju jalan yang tadi. Nah di portal jadi bis nggak bisa naik, untuk kendaraan kecil bisa naik dari sini. Ini shelter Ontang Anting 1, 2. Nah ini shelter Ontang Anting. Melanjutkan perjalanan dengan kendaraan kecil. Kalau bis besar sudah selesai di tempat yang tadi, kita naik lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah 1 Gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau untuk Tangkuban Perahu ini sudah di bawah kita ya. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love.
Alhamdulillah akhirnya sampai di kawasan Kawah Ratu Gunung Tangkuban Perahu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman datang ke Kawah Ratu pasti sudah penuh. Jadi jangan khawatir kalau di sini penuh, banyak yang mengarahkan parkir di sini. Kita lanjut saja teman-teman, masuk terus. Ada kemungkinan besar parkir yang paling ujung di sekitar masjid itu biasanya masih kosong. Nih lanjut di depan kawah, di depan ya di sekitar ada kawah yang tadi itu shelternya Ontang-Anting. Ini masjid depan. Terus kalau di sini ada parkiran boleh parkir sini. Tapi kalau teman-teman berkebutuhan untuk ke kamar mandi, mau sholat sekalian, mending lanjut lagi, maju terus sampai di tempat masjid, di depan masjid. Sama itu ada kayak museum ya, museum Kawah Ratu. Lanjut terus teman-teman. Ini parkir sudah mulai kelihatan agak kosong yang di depan, karena jarang. Biasanya teman-teman yang lain, wisatawan yang lain, dia parkir di parkiran yang awal tadi. Nah betul, di sini kan kosong. Kalau di sini teman-teman ada fasilitas kayak tempat yang lebih tinggi, bisa melihat kawah itu di atas. Sebelah kanan itu museum dan masjid. Oke, kita parkir di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.